secara resmi siapa yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Seram bagian timur di periode berikut. Tetapi sebelum saya membaca juga kandidat kita Ibu Haja dan Bapak Ramli Mau beserta Ketua Tim dan Dewan Pembina. Untuk hasil perolehan sementara berdasarkan hitungan cepat yang kita rekap berdasarkan berita acara yang tersebar di 337 TPS 198 desa, total partisipasi pemilih yang kita prediksikan itu ada di angka 54%. Partisipasi pemilih dari total 92.000 itu ada di angka 54%. Malam ini angka yang saya akan bacakan adalah hasil dari 48,36% dari 54% itu. Jadi kami bisa simpulkan bahwa apa yang saya bacakan ini, kalaupun yang bergeser itu adalah angka-angka saja, tetapi untuk pemenang dari pilkada di tahun ini tidak akan bergeser, Pak. Yang pertama, jumlah suara masuk yang kita sudah dapatkan itu ada di angka 46.580, Pak. Partisipasi pemilihnya tidak lebih dari 55.000. Ini partisipasi pemilih terendah sepanjang proses pilkada di Kabupaten Seram bagian timur. 0,5% itu ditempati oleh paslon nomor 2 Ovarius Nialkatiri dan Bapak Arodi Kilian. Sementara di peringkat pertama yang berdasarkan rilisan angka yang bisa kita pastikan sulit untuk bergeser, di pemenang pertama itu dengan persentase 19,38%, yakni pasangan Adil, Bapak Abdul Mukti Kiliobas dan Bapak Idris Lumalutur di peringkat pertama. Mungkin itu pada seluruh pendukung dan ketua tim, terkhusus untuk Pak Haji Fanat dan Ibu Ani, sekalipun di dalam perjuangan ini katong terima resiko bahwa Nina Rama kalah, tapi secara pribadi merupakan suatu kebanggaan bagi beta dan keluarga. Tanpa pendukung, tanpa tim dan Ibu Haji Ani dan Pak Fanat, saya tidak akan terkenal sebagai tokoh politik pada saat ini. Yang masih di lapangan lagi berusaha mengumpulkan suara sisa-sisa C1 KWK dan lain sebagainya. Walaupun tanpa kehadiran mereka di sini mewakili semuanya yang ada di lapangan, saya ucapkan terima kasih dan sangat luar biasa karena tim dari pasangan Nina Rama kerjanya sangat luar biasa, ya. Baik itu tim, baik itu pendukung Nina Rama, baik itu simpatisan Nina Rama, bahkan relawan Nina Rama, dan terutama tokoh-tokoh perempuan. Ya, kita mulai berproses dari pengumpulan KTP masuk melalui jalur independen. Walaupun di SBT kita dengan jalur independen, tapi kita sudah membuat sejarah independen masuk sebagai kompetitor pilkada di SBT, ya, dengan ikhlas semampu saya dan keluarga saya, ya. Sekali lagi saya pesan, kita harus menerima kekalahan ini. Ini kekalahan bukan yang tangan yang tertunda. Periode ini cuma 3 tahun, ya. Saya lama, tutup mata buka mata lagi. Waktu sudah berganti, ya. Kita harus akui kemenangan Pak Mukti Kiliobas dan Bapak Idris Lumalutur.
kita harus mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Mukti Keliobas dan Pak Idris Malutu. Kita sudah menyampaikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senyum dulu, ya. Ya. Jadi Bapak cerita begini. Ketong lihat lagi ke belakang, ya. Waktu Bapak Dula jadi bupati periode pertama, masuk periode kedua, itu Bapak Mukti lawan Bapak Dula, dan Bapak Mukti kalah. Setelah itu Bapak masuk periode kedua sampai selesai, Bapak Mukti muncul lagi, dan pada saat itu tidak ada lagi petahana, ya, tidak ada lagi bupati petahana. Bapak Mukti lawan Ibu Siti dan Bapak Mukti menang. Sekarang gilirannya Bapak Mukti masuk periode kedua sebagai petahana, dilawan oleh Faham dan juga Nina Rama, dan akhirnya Bapak Mukti menjadi pemenang untuk periode kedua. Kita kira ini sebuah siklus yang wajar nih, ya, siklus yang wajar. Ya mungkin besok tidak ada lagi petahana, tetapi ya hasil hari ini sangat tidak mengecewakan. Ketong harus akui Bapak Mukti sebagai petahana dan dia pemenang. Ya sudah cukup Ketong berjuang dari kampung ke kampung, ya, dan Ketong memberi penjelasan, tapi faktanya adalah masih banyak orang SBT yang memilih Pak Mukti. Faktanya memang seperti itu. Faktanya seperti itu, ya. Oleh karena itu, mari Bapak ajak Ketong semua untuk menghormati ini. Ini adalah cara yang terbaik. Ini adalah cara yang paling elegan. Ini adalah cara yang paling moderat untuk menjaga, ya, calon bupati dan wakil bupati kita. Ya, ingat loh, dari awal kita itu tidak pernah bikin masalah loh. Dalam kampanye, Ketong itu belum pernah mendapatkan teguran, ya. Ya, dari Bawaslu itu kita itu belum pernah mendapatkan teguran dari penyelenggara pengawas. Makanya tadi Ibu Ani bilang kita bangga karena menciptakan demokrasi yang berkualitas. Ya, kandidat lain ada ini, ada itu, dan seterusnya, ya. Oleh karenanya Bapak menganggap bahwa ketorang mampu menunjukkan bahwa kita datang dengan suara rakyat, berjuang bersama rakyat-rakyat miskin, orang-orang susah, tapi ketorang Pak Fahri di ranking kedua dan Nina Rama di ranking ketiga. Selisih Nina Rama dengan Faham itu kurang lebih cuma 900 sampai 1000, sangat sedikit. Bisa dibayangkan Faham itu maju dengan 15 kursi, 7 partai, dengan disokong oleh A, B, C, D, dan seterusnya. Kita dengan KTP rakyat, dengan kemampuan pas-pasan, ternyata kita selisih dengan yang punya kursi DPR terbanyak itu kurang lebih cuma 1000. Ya, jadi sebenarnya saya jempolan buat kalian semua, ya, luar biasa. Ya. Sekarang Bapak mau menjelaskan, dan ini bisa didengar oleh teman-teman kita, tim dan pendukung, mulai dari Kecamatan Teor, Kecamatan Kesui Watu Bela, Kecamatan Gorong Timur, Kecamatan Pulau Gorong, Kecamatan Pulau Panjang, Seram Timur, Kilimuri, Siritaun Wida Timur, Kecamatan Kiandara, Tutuk Tolu, serta Werinama dan Siwalalang. Kenapa kita sampai kalah? Karena kita menang di dapil 1 tapi menangnya tidak banyak, gitu. Ya, di dapil 2 juga kita kalah.
dari Adil, ya. Dapil 3 sudah pasti itu miliknya Adil. Nah, modal dasar kita di Dapil 1 itu yang jebol. Kita menang tapi menangnya tipis-tipis. Itulah yang membuat kita kalah. Apresiasi luar biasa buat teman-teman kita di Pulau Manawoku, ya, dan di seluruh tempat-tempat yang lain. Target kita adalah menekan jumlah partisipasi. Itu adalah langkah yang sudah tepat, langkah yang sudah tepat. Tetapi itu mengalami perubahan di 2 hari terakhir, ya. Itulah yang membuat kita punya angkanya bergeser cukup jauh. Oleh karenanya, Bapak Ibu, semua teman-teman yang ada di sini dan di 15 kecamatan, saya pikir ini adalah langkah yang paling tepat kita ambil untuk tetap menjaga, ya, untuk tetap menjaga agar supaya SBT tetap, ya, dalam situasi yang aman, terkendali, jangan seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Dan saya ajak kita semua agar menerima hasil ini meskipun berat. Tapi inilah politik, ada yang menang, ada yang kalah. Ini adalah kemenangan yang tertunda, dan untuk itu mewakili teman-teman yang ada di sini dan yang ada di 15 kecamatan semua, sekali lagi kita mengucapkan selamat kepada pasangan Adil, Bapak Abdul Mukti Keliobas dan Bapak Idris Lumalutur, yang untuk sementara berdasarkan hasil hitung cepat dari pasangan Dina Rama, pasangan Adil lah yang keluar sebagai pemenang. Semoga saja kalian semua kuat menghadapi ini. Abang beca, tukang ojek, supir angkot, tukang jual sayur, tukang jual ikan, dan semua profesi yang ada. Bapak memutuskan bersama ketua tim dan ibu dan